Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, di mana kita sudah mewarnai keseluruhan dari ruangannya, dan setelah ini kita akan masuk ke bagian lighting dan juga detail. Untuk bagian detail, di sebelah sini saya akan bikin layer baru dulu, lalu saya akan ubah blendingnya menjadi dodge linear. Dodge linear ini sepertinya mirip dengan mode layer atau layer mode yang ada di Medibank Paint. Kalau tidak salah itu nama mode layernya itu mode add atau menambahkan. Efeknya itu mirip kayak ini, dodge linear. Lalu selanjutnya saya tempatkan di layer paling atas sekali. Dan selanjutnya saya akan pilih kuas di cat air dan juga pakai kuas mungkin wet paper untuk bikin cahayanya itu lebih tegas dulu, atau mungkin sebenarnya bisa pakai mostly water biar lebih halus, atau mungkin kita coba dulu kali ya yang pakai mostly water dulu. Dan di sini saya akan pakai warna mungkin kuning atau agak sedikit orange. Saya akan coba perbesar kuasnya segini dan mungkin coba dulu bikin efeknya di sebelah sini kayak nah, kita bikin cahaya ilahinya, goresnya perlahan-lahan di area yang sinarnya itu sangat-sangat kuat. Sebenarnya saya melangkahi satu step. Harusnya saya bikin dulu SSS atau istilahnya itu kayak bagian warna yang paling tinggi saturasinya di antara cahaya dan juga bayangan. Jadi letaknya itu di garis ini. Harusnya sih warnanya kuning, tapi mungkin itu nanti akan saya taruh di bagian paling akhir saja. Lalu untuk bagian ini juga, dan ini pasti kena sih harusnya di bagian buku-bukunya sedikit di area ini. Cuma bagusnya sih lebih tegas ya cahayanya. Tinggal dihapus seperti ini, atau mungkin kayaknya sekalian saja kayak gini, baru di cut, dihapus. Lalu dihapus lagi bagian-bagian yang dirasa itu tidak kena cahaya, kayak area-area yang sebelumnya. Ini kalau diperbesar seperti ini. Kalau kita off kan layernya, ini sebelum dan ini sesudah. Wow, jadi terasa sangat berbeda bukan? Dan untuk di bagian ini juga bisa kita coba taruh. Oh, ini masih menghapus seperti ini, dan mungkin kita bisa hapus di area yang tidak terkena oleh cahaya. Di area ini juga, area ini sedikit, ini juga sedikit, dan mungkin juga kita bisa coba area-area seperti ini kayak ada sedikit pantulan cahaya. Lalu untuk bagian TV-nya, TV lagi, bagian komputernya juga sedikit kita kasih efek seperti ini biar terasa kayak ada pantulan. Lalu kita coba hapus lagi bagian yang ini dan coba kita gores lagi. Selanjutnya di area ini, karena ini kan area yang dekat meja ya. Lalu di area ini juga, ini ada yang salah, kurang lebih seperti ini. Coba kita off kan, lalu kita on kan kembali, kurang lebih seperti ini. Lalu mungkin kita bisa hapus sedikit di area yang line artnya itu biar kelihatan. Lalu untuk bagian mouse-nya juga dihapus sedikit-sedikit, di bagian ini juga dihapus sedikit biar makin kelihatan jelas. Dan kita akan bikin satu layer lagi di atas ini, terus kita pilih kembali dodge linear, dan kita coba perbesar kuasnya, lalu kita coba bikin efeknya lebih kuat lagi di area yang paling dekat dari jendela. Lalu kita coba bikin lagi satu layer yang baru lagi, dan kita akan coba pakai dodge lagi, dan kali ini kita akan coba ganti kuasnya ke wet paper buat bikin cahayanya sedikit lebih tajam. Ini terlalu tajam sih. Kalau begitu mungkin kita bisa kembali saja di mostly water dan kita akan bikin seperti ini. Oke. Tapi kayak kurang gede, jadi di sebelah sini juga. Dan mungkin saya akan coba ubah cahayanya kayaknya deh. Misal mungkin cahayanya kayaknya perlu diubah di agak sedikit merah biar kelihatan lebih sore. Pergi ke edit, lalu pergi ke warna, lalu pilih Rona, dan kita coba lihat kalau misalkan warnanya itu agak kemerahan kayaknya. Lalu kita ubah keseluruhan dari layer lightingnya
dengan warna yang agak sedikit merah. Ini terlalu pink, jadi segini. Lalu yang di bawahnya lagi kita ubah. Ini kelihatan lebih bagus sih. Jadi ini dia kalau misalkan kita off-in semua blending mode yang lain atau blending mode cahayanya, dan setelah itu kita coba nyalakan kembali ini dan ini. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya saya mau coba tambahin cahaya dengan menggunakan white paper, dan cahayanya itu lebih tajam mungkin atau lebih kuat dan tidak terlalu halus di area-area, misal di sebelah sini, lalu juga di area ini, dan nanti akan saya coba turunin opasitasnya buat melihat apakah ini bagus. Ini lalu juga mungkin ada sedikit pantulan cahaya dari sini dan juga di sebelah sini dan di sebelah sini. Lalu juga mungkin di area ini lilinnya, lalu di sini juga, dan mungkin saya akan bikin kesan seperti ini, membuat kesan kaca ini juga. Jadi ini dia contohnya. Lalu mungkin juga saya akan coba memakai tools dari Infinite Painter yang cheesy atau yang garisnya seperti ini, dan coba bikin di area ini. Kalian tahu menggambar di HP terus pakai pen tablet begini kayak lumayan susah karena kecil layarnya, apalagi menggambar perspektif susah. Lalu di area ini, mungkin di area ini kelihatan lebih menarik, tapi sebenarnya nih kesan cat airnya jadi hilang kayak gitu, dan ini kayak jadi kelihatan tidak terlalu cat air sekali, cuma jadinya jauh lebih bagus. Lalu mungkin juga kayaknya di sini saya off kan dulu magnetnya, lalu akan isi bagian-bagian yang ini, lalu juga tanamannya. Nanti kalau dirasa terlalu kuat cahayanya, tinggal dikecilin saja opacity-nya. Oh, ini daunnya berada di belakang jadi tidak perlu kena cahaya. Ini bagian vasnya seperti ini, salah pencet, saking kecilnya bisa sampai salah pencet. Lalu lagi-lagi salah pencet bagian ini, dan kita coba haluskan. Ups, kegedean kayaknya. Nah, lalu kita pergi ke bagian buku-buku dan kita coba nih bagian tepi-tepinya buku biar lebih ada dimensi. Untuk bagian buku bawah juga sama, lalu untuk bagian tepian lemari juga sama, ini juga sama, dan bagian ini juga nice. Lalu di bagian sini juga mungkin coba kita zoom out jadi kelihatan lebih terhighlight. Lalu mungkin juga di area ini, misal di sebelah sini, lalu mungkin di sebelah sini, di sini juga. Ini sebenarnya perspektifnya salah, ini harusnya ini tegak lurus tapi malah bengkok, tapi sudah terlanjur dan saya baru menyadari itu sekarang, jadi tidak apa-apa. Lalu selanjutnya kita beralih ke bagian jendelanya dulu. Jendelanya juga dikasih garis-garis kuning ini, dia kayak kalau misalkan cahayanya datang dari sini dia harus berada di bagian tepi-tepi. Misal kayak cahayanya datang sebelah kiri, jadi garis kuningnya itu semuanya kayak di ujung bendanya itu di sebelah kiri semua kayak gitu. Sebaliknya kayak ini kan ada sedikit pantulan dari sini. Misalkan cahayanya sedikit ada ke sini sedikit, jadi pasti di atasnya ini ada sedikit kayak gitu. Jangan pernah lupa untuk save gambar kalian biar tidak seperti episode sebelumnya. Alhamdulillahnya di situ saya save gambar ya, jadi masih aman lah. Lalu selanjutnya saya akan coba nonaktifkan dulu magnetnya dan menggaris perlahan-lahan. Lalu saya tahan biar garisnya jadi lurus kayak gitu. Enak ya kalau di Infinite Painter. Sisi yang saya cukup suka dari aplikasi ini yaitu tadi kayak kalau mau menggaris itu tinggal kayak gitu saja, ditekan lama saja pas menggaris, tapi jangan langsung dilepas, terus ditahan sampai kayak muncul icon kayak tadi. Terus di area ini juga karena cahayanya itu dari sini, terus di bagian ini juga persoalan bayangan dan juga cahaya ini memang susah ya, dan tidak selesai, kayak ada saja gitu yang kurang. Lalu bagian ini juga, dan mungkin kayaknya kita percepat saja videonya.
Jadi kurang lebih ini dia hasilnya. Dan sekarang kita bisa coba untuk turunkan opacity sampai kita menemukan warna yang cocok dan juga pas. Kayaknya saya rasa segini, dan kayaknya untuk di bagian atas ini agak sedikit berlebihan, jadi saya akan pakai penghapus buat menghapus. Lalu saya akan turunkan opasitas dari penghapusnya dan akan hapus bagian-bagian yang terlalu kuat biar lebih balance. Kayak di bagian ini mungkin perlu dikurangi cahayanya. Lalu kayaknya itu saja kayaknya deh. Oh, mungkin di sebelah sini juga agak dikurangi. Dan mungkin saya akan coba tambahin sedikit detail di sebelah sini biar gagangnya itu kelihatan lebih lebih 3D, lebih 3D. Jadi ini adalah the power of lighting. Yang tadinya gambarnya itu kelihatan flat, jadi kelihatan lebih bervolume dan juga lebih ada dimensinya. Untuk bagian ini juga dan area ini juga. Seperti ini. Tapi kayaknya untuk bagian atas ini masih lumayan kuat ya cahayanya. Jadi kita akan coba kurangi lagi intensitas cahayanya biar tidak terlalu menonjol sekali. Nice. Lalu selanjutnya saya mau coba untuk cek dulu line artnya di sini. Oh, ternyata sudah 100%. Tapi sebelum itu saya harus save dulu. Dan mungkin selanjutnya kita masuk ke tahap detailing terakhir, yaitu kasih efek mungkin. Bagaimana? Oh, ternyata ada yang kelupaan untuk bagian cerminnya. Saya belum kasih ternyata. Sebenarnya saya pengen kasih kayak ada bayangan di sini. Maksud bayangan itu kayak ada objek yang terpantul. Tapi saya belum terlalu ngerti. Sebenarnya di belakang di cermin ini menghadapnya kemana, itu yang perlu dipikirkan. Seperti itu. Padahal mungkin kalau kita kasih cermin ini akan jauh lebih kece sih. Jadi untuk bagian ini coba saya kasih sedikit detail. Terus di sini saya bikin layer baru dan pakai dodge linear lagi dan bikin seperti ala-ala cermin. Ini mulai nge-lag karena kayaknya ini sudah kebanyakan layer. Saya tidak tahu batasnya sampai berapa. Ini sudah layer keberapa? 36. Oke, nice. Setidaknya orang tahu kalau itu cermin. Mungkin bisa dikasih efek seperti ini mungkin. Lalu selanjutnya mungkin kita coba bikin efek mungkin efek berkilau atau mengkilat di area-area ini. Kayaknya untuk efek mengkilat ini saya akan coba pakai mousely water lagi, terus saya kecilin. Jadi saya akan gores di area ini dan saya akan pakai kisi lagi. Ini area-area yang kira-kiranya ada kayak pantulan gitu, seperti itu. Lalu bagian sini juga kayaknya deh. Nanti tinggal diturunin opacity-nya. Ini juga, di sebelah sini juga. Rumit ya soal cahaya, bayangan, pantulan. Memang rumit teman-teman. Loh, aplikasinya error-error nih. Nice. Dihalusin lagi. Nice. Di sebelah sini lagi. Dan ini juga nice. Jadi kelihatannya kayak ada pantulan gitu. Di langit-langit juga ini bisa ini sebenarnya. Kita pakai ini lagi, terus kita nyalain lagi magnetnya. Kayaknya saya sudah ketagihan sama efek magnet dari Infinite Painter ya. Terus kita pakai ini untuk hilang lagi. Dia butuh waktu untuk nice. Kurang lebih seperti ini. Dan coba kita duplikat. Ini kelihatan jauh lebih mendingan. Kita turunin lagi. Kayak kurang halus sih sebenarnya. Mungkin kita hapus saja. Kayaknya kurang lebih kayak gini. Dan mungkin kita bisa coba bikin satu layer baru lagi. Banyak ya layernya teman-teman. Terus kita pakai linear dodge lagi dan kita bikin efek kayak kalian tahu kalau misalkan matahari yang lagi bersinar terik terus kayak melewati sela-sela pepohonan atau sela-sela jendela, pasti kalian lihat kayak ada cahaya terus kayak ada debu-debu begitu kan, atau entahlah itu debu atau bukan, saya tidak tahu apa. Kita akan coba bikin itu dengan menggunakan, di sini ada penyemprot atau spray, dan yang akan kita pakai ini adalah flake yang ini, atau mungkin kita bisa pakai splatter kayaknya deh yang lebih kecil. Terus mungkin kita bisa percikan ke arah yang kebanyakan kayak ada efek ya. Nice. Coba kita mix lagi sama flake. Kalau flake ini sangat artsy sekali ya. Terus ini juga di area yang kira-kiranya itu
sini juga kayaknya lucu deh. Di sini juga, di sini mungkin biar ada kesan gimana gitu. Nice. Dan terakhir apa lagi ya? Mungkin terakhir kita bisa tambahin satu layer, tapi jangan lupa untuk disimpan lagi. Lalu jangan lupa kita pergi ke pensil dan ke proko pensil lagi untuk bikin apa ya namanya. Nanti kalian lihat deh. Jadi ini adalah yang saya tambahkan, makhluk yang seperti ini. Jadi di sini saya ada perubahan sedikit karena kalau direkam itu kayaknya lumayan banyak. Jadi sebenarnya di sini saya ada sedikit tambahin atau copy paste layar dari cahayanya, lalu juga saya copy juga layar line artnya beserta bayangan. Lalu saya juga bikin folder buat kucing. Ini kucingnya di grup paling atas dia. Pertama saya bikin dulu warna dasar dari kucingnya pakai kuas pensil, proko pensil di sini. Lalu saya copy paste beberapa dan saya pilih beberapa warna di sini, tapi kayak banyak yang kurang cocok ya. Jadi akhirnya saya kembali memilih kucing hitam karena saya rasa lebih menyatu dengan lingkungan sekitar. Lalu juga saya bikin muka dari kucingnya dan saya clipping di layer ini biar tidak keluar garis. Terus juga saya tambahin layar bayangan untuk kucingnya dan layar lighting. Tidak lupa juga saya nambahin di bagian atas itu ada namanya SSS, itu yang saya bilang warna di antara cahaya dan juga bayangan. Yang ini maksudnya. Jadi kelihatan lebih berdimensi kayak gitu. Dan kelihatan jauh lebih harmonis juga warnanya kan sekarang. Jadi kurang lebih itu sih kayaknya. Jadi videonya sampai di sini saja. Semoga ada hal baik di 4 episode yang sangat panjang ini, dan saya juga berharap banyak yang nonton sih, karena ini kayak dari proses awal, mulai dari sketsa, lalu ke line artnya, lalu ke kita mulai bikin dari bayangannya, lalu kita mulai juga bikin warna dasar, dan terakhir ini kita bikin cahaya dan juga detail-detail kecil termasuk si kucing ini. Jadi sebenarnya saya rekam video ini kurang lebih kayaknya sekitar seminggu kayaknya deh sampai ini benar-benar selesai, dan kayaknya kalian sudah nonton untuk video pertama yang sudah tayang duluan ya. Saya sengaja tayangin duluan. Sebenarnya kita bisa bikin ini jadi jauh lebih bagus, tapi mungkin ini akan sampai 10 atau 15 episode karena ya susah ya. Jadi kayaknya videonya sampai di sini saja dulu. Kalau misal kalian suka tipe video yang bersambung seperti ini, tapi syaratnya sih banyak yang nonton dulu ya, soalnya bikin video yang bersambung seperti ini sangat effort karena harus benar-benar selesai dan juga bisa kelihatan lebih enak dilihat daripada sebelum-sebelumnya. Karena sebelumnya itu saya lebih fokus ke tools daripada ke gambarnya, kayak gitu. Kalau sekarang ini kayak saya usahakan untuk gambarnya ini kelihatan lebih enak dilihat, kayak gitu teman-teman. Oke deh, sampai jumpa lagi di video selanjutnya insyaallah. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai selesai, dan kalau kalian berhasil nonton sampai selesai, kalian komen di bawah ya teman-teman. Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.